Di dunia ini, hanya sedikit orang yang hidupnya penuh naik turun seperti roller coaster, kekuasaan, kekayaan, kegagalan, dan kontroversi. Seorang dari Queens, New York yang awalnya hanya meneruskan bisnis keluarga, berubah menjadi pengusaha miliarder, bintang televisi terkenal, lalu secara mengejutkan naik ke kursi paling berkuasa di Amerika Serikat, yaitu presiden. Namanya Donald John Trump, atau ya kita kenal dengan Donald Trump. Ada yang menganggapnya pahlawan ekonomi, ada yang melihatnya sebagai presiden paling kontroversial dalam sejarah modern. Ia pernah bangkrut, dihujat media, dimakzulkan, bahkan kalah pemilu. Namun bangkit lagi dan kembali merebut kekuasaan. Bagaimana perjalanan hidup Trump dari anak pengusaha menjadi presiden dunia? Apa sisi gelap yang jarang dibahas dan apa pelajaran besar dari hidupnya? Di video ini kita akan mengupas kisah lengkap Donald Trump tanpa dramatis berlebihan, tanpa membela, tanpa menjatuhkan juga. Hanya fakta, perjalanan hidup dan makna di balik sosok yang mengubah sejarah Amerika. Donald John Trump lahir di Queens, New York City pada 14 Juni 1946 sebagai anak keempat dari 5 bersaudara dalam keluarga yang sudah berkecukupan secara ekonomi. Ayahnya Fred Trump adalah seorang pengembang properti besar di New York, sementara ibunya Mary Ann McLeod Trump adalah imigran dari Skotlandia yang menetap di Amerika Serikat. Sejak kecil, Trump tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menekankan kerja keras, ambisi besar, dan tekad untuk mencapai kesuksesan. Masa kecil tidak sepenuhnya mulus. Trump dikenal sebagai anak yang energik dan kadang sulit diatur, sehingga orang tuanya memutuskan untuk memasukkan ke New York Military Academy, sebuah sekolah asrama militer, agar ia bisa disiplin dan belajar mengatur dirinya. Dan setelah menamatkan pendidikan menengahnya di sana, ia melanjutkan kuliah di Fordham University, kemudian pindah ke Wharton School of Finance and Commerce di University of Pennsylvania, di mana ia lulus dengan gelar sarjana ekonomi pada tahun 1968. Begitu lulus kuliah, Trump langsung masuk ke dunia bisnis bersama ayahnya. Pada awalnya, ia terlibat dalam proyek perumahan sewaan yang dimiliki keluarga Trump, tetapi ambisinya jauh lebih besar daripada sekedar mengelola properti. Pada tahun 1974, ia mengambil alih The Trump Organization, perusahaan induk keluarga yang bergerak di bidang real estate, dan mulai memperluas jangkauannya ke hotel-hotel mewah, gedung pencakar langit, kasino, lapangan golf, dan properti komersial besar di Manhattan dan kota-kota besar lain di Amerika Serikat. Di antara proyek yang terkenal adalah Trump Tower di Fifth Avenue, yang kemudian menjadi simbol dari merek Trump sendiri. Namun perjalanan Trump dalam bisnis tidak selalu mulus. Pada awal 1990-an, ketika resesi melanda perekonomian Amerika, banyak aset dan proyek yang ia pimpin mengalami tekanan finansial. Beberapa propertinya bahkan mengalami kebangkrutan dan total utangnya mencapai miliaran dolar. Di masa itu, Trump harus mengurangi kepemilikan atas beberapa properti, menegosiasikan ulang pembayaran utang. Ia meninggalkan gaya hidup mewah untuk sementara demi bertahan. Meski begitu, Trump dikenal sebagai pribadi yang tangguh. Ia mampu melewati masa-masa sulit tersebut dan kembali bangkit. Selain sebagai pengusaha real estate, Trump mulai dikenal publik melalui dunia hiburan. Ia menjadi pembawa acara realitas televisi The Apprentice yang sangat populer di Amerika Serikat. Dalam acara ini, Trump dikenal dengan ungkapan ikonis "You're fired" kepada kontestan yang gagal. Acara ini berjalan selama belasan tahun dan memperluas cita Trump sebagai tokoh yang tegas, karismatik, dan mudah dikenali oleh masyarakat. Ia juga sempat tampil sebagai cameo di beberapa film dan acara televisi, seperti dalam film Home Alone 2, Lost in New York, meskipun bukan sebagai pemeran utama. Dan setelah menjadi nama besar dalam bisnis dan hiburan, Trump mengejutkan banyak orang ketika pada tahun 2015 ia mengumumkan pencalonnya sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Banyak yang meragukan langkah ini karena ia tidak pernah memegang jabatan politik maupun militer sebelumnya, sesuatu yang biasa jadi pengalaman penting bagi calon presiden di Amerika Serikat. Namun Trump menggunakan strategi kampanye yang berbeda dengan mayoritas politisi pada masa itu. Ia berbicara langsung kepada publik dengan gaya yang lugas, tegas, dan sering kontroversial, menekankan tema-tema seperti Make America Great Again, reformasi, perdagangan, pembatasan imigrasi, dan pengurangan pengeluaran pemerintah yang dianggap membebani rakyat. Dan strategi itu, pada 8 November 2016, Trump berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan mengalahkan calon dari Partai Demokrat, Hillary Clinton.
Kemenangan ini membuatnya dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada 20 Januari 2017, menjadikannya presiden pertama dalam sejarah modern Amerika Serikat yang terpilih tanpa pengalaman sebelumnya dalam pemerintahan atau militer. Masa jabatan pertamanya dari 2017 hingga 2021 penuh dengan kebijakan besar dan juga kontroversi tajam. Trump menerapkan kebijakan American First yang menempatkan kepentingan nasional di atas segala hal dalam urusan perdagangan, imigrasi, dan hubungan luar negeri. Ia memutuskan beberapa perjanjian multinasional, menerapkan tarif yang tinggi pada barang impor untuk melindungi industri Amerika, memperkuat perbatasan, serta mendorong reformasi pajak. Namun kebijakan-kebijakan ini sekaligus memicu perdebatan dan kritik dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selama masa jabatannya juga menulis sejumlah masalah hukum dan politik yang besar. Pada tahun 2019, ia dimuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghambat Kongres, tetapi kemudian dibebaskan oleh Senat. Ia kembali diimpeach pada tahun 2021 terkait tuduhannya berhubungan dengan serangan terhadap Kapitol Amerika Serikat oleh para pendukungnya pada 6 Januari 2021. Peristiwa yang menjadi salah satu babak paling sensasional dalam sejarah modern politik Amerika. Sekali lagi, ia dibebaskan di Senat dan tetap menyelesaikan masa jabatannya. Perjalanan Trump tidak hanya terbatas pada politik. Setelah meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari 2021 setelah kalah dalam pemilihan dari Joe Biden, Trump tetap aktif secara politik. Dan menjadi tokoh dominan di Partai Republik. Ia mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden 2024 dan pada 20 Januari 2025 berhasil dilantik kembali sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47, menjadikannya salah satu dari dua presiden dalam sejarah Amerika yang menjabat 2 periode secara tidak berurutan. Kepresidenan Trump, terutama pada masa kedua ini, terus dipenuhi kritik dan kontroversi yang intens. Dalam 100 hari pertamanya, banyak kebijakan yang dianggap ekstrim, dan meskipun mendapat dukungan dari sebagian pendukungnya, kritik mengatakan bahwa tindakan-tindakannya bisa melemahkan institusi demokrasi, memperburuk hubungan internasional, dan memicu ketidakstabilan ekonomi. Ia juga sering membuat pernyataan yang kemudian diuji fakta sebagai keliru atau berlebihan, seperti klaim-klaim tentang sejarah atau pencapaian ekonomi yang tidak akurat, yang kemudian dikoreksi oleh media dan lembaga pemeriksa fakta. Kebijakan-kebijakan Trump seringkali memicu debat sengit. Di satu sisi, para pendukungnya melihat Trump sebagai pemimpin yang berani menentang politik tradisional, berani mengambil keputusan keras demi keamanan dan kemandirian ekonomi Amerika Serikat, serta menempatkan kepentingan warga negaranya di atas kepentingan elit global. Di sisi lain, kritik menilai gaya kepemimpinannya terlalu agresif dan membahayakan prinsip demokrasi, dengan tindakan-tindakan yang dipandang melemahkan kebebasan pers, memecah belah masyarakat, atau menimbulkan ketegangan internasional. Sepanjang hidupnya, Trump juga menghadapi banyak tantangan hukum di luar politik, termasuk kasus-kasus perdata dan investigasi terhadap organisasi bisnisnya yang berujung pada putusan hukum dan denda, serta tuduhan-tuduhan kriminal yang menarik perhatian besar publik dan media. Namun meski begitu, dari semua itu ada pelajaran yang bisa diambil. Kisah hidup Donald Trump menunjukkan bahwa seorang bisa bangkit dari masa sulit, mengubah citra diri, menjadi terkenal di banyak bidang, dan bahkan mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan sebuah negara adidaya. Di sisi lain, cerita itu juga mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan pengaruh besar membawa tanggung jawab yang besar, serta bahwa keputusannya diambil oleh pemimpin dunia bisa memiliki dampak luas, baik bagi negaranya maupun dunia. Dalam sejarah politik modern, Donald Trump akan selalu menjadi salah satu figur yang paling dibicarakan, seseorang yang mengubah cara kita memandang politik, kekuasaan, dan suara rakyat dalam era globalisasi. Pengaruhnya terhadap Amerika Serikat dan dunia tidak bisa diabaikan.